Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sekaligus juga ya menjadi pertemuan terakhir di kitab kedua ya dari kitab Lubul Usul. Masih dalam kitab kedua yaitu kitab As-Sunnah ya. Sekarang kita masuk ke dalam mas'alatun yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alatun masalah al-asah ya. Pendapat yang sahih jawazu naqlil hadis, bolehnya menukil hadis bil makna, dengan maknanya, li'arifin, bagi orang yang arif. Al-asah artinya di sini ada khilaf di kalangan para ulama Syafi'iyah terkait dengan kebolehan, bolehkah kita meriwayatkan hadis, bukan kita sebetulnya. Bolehkah para rawi meriwayatkan hadis ya bil makna, dengan makna. Jadi tidak meriwayatkannya secara lafzi. Kalau secara lafzi artinya dia meriwayatkan hadis sesuai dengan apa yang diucapkan ya oleh orang yang ia riwayatkan. Nah, boleh nggak kita meriwayatkannya hanya sekedar bil makna, dengan maknanya saja, tidak secara presisi sama lafaznya. Maka pendapat yang sahih jawazu naqlil hadis, bolehnya menukil hadis, ya meriwayatkan hadis bil makna, secara makna, tapi khusus li'arifin, bagi arifin. Ya, bagi orang yang mengetahui, menguasai bima'anil alfaz, dengan makna-makna lafaz yang ia riwayatkan. Wa mawaqi'il kalam alladzi urida bihi insya'un aw khabarun, dan posisi kalimat yang dikehendaki darinya, apakah insya atau khobar. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama hadis juga, bahwasanya boleh meriwayatkan hadis secara maknanya saja, tapi disyaratkan bagi orang yang memang menguasai bahasa Arab, tidak mengurangi substansi daripada maknanya, ya. Dan dia memang betul-betul tidak mengurangi sedikit pun daripada substansi yang ada, ya. Bi an ya'tiya bilafdin badala akharin musawin lahu fil muradi wal fahmi. Contohnya dia mendatangkan suatu lafaz yang menggantikan lafaz yang ia riwayatkan, yang kedudukan maknanya sejajar secara makna dan maksud. Ya. Pendapat yang kedua dikatakan la yajuz in lam yansa li fautil al-fasahati fi kalamin nabi. Tidak sebelum situ di sini dikatakan wa in lam yansa al-lafdha al-akhar. Sekalipun ia tidak melupakan lafaz yang sebelumnya. Aw lam yuradifu, atau tidak sinonim. Li'anna al-maqsuda al-ma'na. Karena maksud dari ucapan itu adalah maknanya, wal lafaz alatin. Sedangkan lafaz hanyalah alat untuk mengungkapkan makna tersebut. Nah, satu pendapat mengatakan tidak yajuz, tidak boleh dia meriwayatkan bil makna in lam yanasa, jika dia tidak lupa lafaz yang ia riwayatkan. Kenapa? Lifautil fasahati fi kalam nabi. Karena kalau dia tidak lupa malah tetapi malah meriwayatkan dengan lafaz yang lain, akan menghilangkan kefasihan dari kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, amma ghairul arif, adapun orang yang tidak menguasai bahasa Arab, tidak mengerti tentang balaghah, fasahah, dan semuanya lingkup ilmu bahasa Arab,
fala yajuzu lahu taghyiru lafzi qat'an. Maka sama sekali tidak boleh merubah lafaz yang telah ia riwayatkan. Ya. Tapi kalau dia arif, orang yang menguasai bahasa, maka boleh baginya untuk riwayatun bil makna. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ba'du aqwali sahabati al-mukhtalafi fi qabuliha. Sebagian pernyataan para sahabat yang diperselisihkan dalam penerimaannya. Wal asahu, dan pendapat yang sahih annahu, bahwasanya yuhtaju, bisa dijadikan hujjah biqauli sahabi, dengan perkataan sahabi, yaitu qalan nabi. Ya, jadi kalau ada sahabat mengatakan qalan nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan ittisal. Ya. Dalam arti sahabat itu memang betul-betul mendengarnya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara zahir dia memang mendengar itu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun ada pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya, ya, yang mengatakan bahwasanya tidak boleh, tidak bisa diterima, karena bisa jadi ada kemungkinan sahabat itu meriwayatkannya melalui perantara sahabat yang lain atau tabiin yang lain. Tapi kalau melalui perantara sahabat yang lain itu nggak jadi masalah. Karena mursalah sahabi itu sebagaimana di pertemuan Selasa kemarin diterima. Jadi kalau yang digugurkannya adalah sahabat, tidak masalah. Karena semua sahabat itu adil. Sehingga tidak menjadi masalah ada satu sahabat yang dibuang dalam sanad. Tapi kalau sahabat meriwayatkan dari tabi'in, ini sangat jarang sekali sahabat meriwayatkan hadis. Tapi dari tabi'in ini ada, tapi jarang sekali. Mungkin cuma 1, 2, 3. Ya. Sehingga dihukumi seperti tidak ada. Faqabuluhu, maka dalam penerimaan riwayat seperti ini, anhu, dari Nabi SAW 5 marra, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ya. Fabiqaulihi. Maka kalau juga pertama sahabat mengatakan qalan Nabi. Yang kedua sahabat mengatakan anhu. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu juga sama diterima. Begitu juga kalau sahabat berkata sami'tuhu amaro atau wanaha. Aku mendengar dari Nabi dia memerintahkan atau melarang. Itu juga sama, hukumnya adalah ittisal, bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sahabat mengatakan umirna au nahwuhu, yang semisalnya dengan bentuk majhul seperti nuhina, ujiba, atau hurrima alaina urukhisalana, ya, itu juga sama diterima sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan perkataan sahabat ketika mengatakan minas sunnati. Jadi minas sunnati kadza wa kadza. Maka itu juga sama dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sebenarnya sedang menjelaskan ini. Ada yang namanya hadis itu mauquf. Ya, mauquf itu berarti hadis yang penyandaran akhirnya kepada sahabat. Ya, dan hukum hadis mauquf itu ya tidak bisa dijadikan hujjah. Karena pendapat sahabat secara mandiri itu bukan hujjah. Ya. Tetapi kalau secara sanad itu mauquf karena disandarkan kepada sahabat, tapi kalau isinya memustahilkan itu berasal dari ijtihadnya sahabat, yang itu pasti sesuatu itu berasal dari Nabi, maka ketika itu dihukumi sebagai marfu'un hukman. Jadi secara lafaz, secara zahir mauquf karena disandarkan ke sahabat, tapi secara makna itu marfu karena hal ini sesuatu yang tidak mungkin disampaikan oleh ijtihad. Ini pasti daripada wahyu. Seperti sahabat berbicara tentang masalah surga neraka, pahala dosa, itu sesuatu yang tidak mungkin berdasarkan ijtihad, tapi itu berdasarkan wahyu. Nah, di antara lafaz-lafaz yang menunjukkan jika lafaz itu adalah berasal dari Nabi, di antaranya minas sunnati. Atau seperti sahabat mengatakan fakunna ma'asyiran nas, naf'alu, melakukan fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau aukana nasu yaf'aluna fi ahdihi, atau manusia melakukan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mengatakan fakunna naf'alu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu semua
dinisbatkannya adalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana perkataannya para sahabat tentang azl, ya, kalau tidak salah dalam hadisnya itu dikatakan itu kan kunna na'zilu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami itu berbuat azal pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu, hadis itu walaupun dikatakan oleh sahabat, penisbatannya sama dengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu dalil tentang bolehnya melakukan azal. Gitu. Fakana nasu yaf'aluna atau ya fakana nasu yaf'aluna fakanu la yaqta'una fi syai'it tafih, ya. Atau mereka tidak yaqta'una fi syai'it tafih, tidak memotong dalam sesuatu yang sia-sia. Itu dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Lidzuhuri dzalika fi jam'in nas alladhi wa ijma'. Oke, paham itu? Itu pembahasannya tentang marfu'un hukman. Makanya hadis tentang matla yang mana Abdullah bin Abbas mengatakan hakadza amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh sahabat yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa engkau tidak menggunakan ru'yah penduduk Damaskus, ya? Maka Abdullah bin Abbas menjawab hakadza amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mazhab Syafi'i menganggap itu adalah hadis marfu'un hukman, yaitu hadis yang bisa dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan ulama lain mengatakan hadisnya itu mauquf karena itu adalah ijtihadnya Abdullah bin Abbas terhadap qaulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengatakan itu hanya pendapat Abdullah bin Abbas. Baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Paham semuanya? Afwan tanya sedikit, Ustaz. Berarti istilahnya di situ ya, Ustaz, yang menganggap bahwa ini mauquf, ada yang dari madzhab Syafi'i menganggap itu marfu hukman ya. Ya. Hadisnya itu saja. Iya. Ya, di sini saya sudah pernah tulis masalah itu. Jadi di sini saya bacain aja ya sebagian. Jadi ulama 4 mazhab sepakat bahwa penetapan awal Ramadan dan Syawal berlaku dengan cara ruqyat, melihat hilal bukan dengan hisab atau perhitungan secara matematis dan astronomis. Ini 4 mazhab sepakat ya. Ini saya diambil dari kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuh. Nah, hal tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi SAW. Faman syahida minkum asyhar falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan itu, maka berpuasalah. Nah, yang dimaksud asyhar di sini adalah hilal dan seterusnya. Juga hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa'uddu 30 yauman. Itu juga dalil yang menunjukkan bahwa ru'yah itu dengan bahwa ru'yah hilal itu adalah dengan melihat ya, menetapkan awal Ramadan dan Syawal itu dengan ru'yah. Nah, ini yang jadi masalah kan. Nah, ulama terbagi menjadi 2 pendapat dalam masalah ruqyat. Apakah ketika satu daerah terlihat hilal berlaku untuk daerah lain ataukah khusus hanya untuk daerah yang terlihat hilal dan daerah terdekat dengannya? Jumhur ulama, Hanafi, Maliki, dan Hambali memandang jika di satu daerah terlihat hilal maka berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Sedangkan Syafi'iyah memandang jika terlihat hilal di satu daerah, maka wajib berpuasa bagi daerah yang terlihat hilal dan daerah yang tidak lebih dari 24 farsakh, sekitar 133 km saja.
Adapun daerah yang lebih dari 24 farsah tidak wajib puasa dengan ruqyah tersebut. Dalil madzhab Syafi'i adalah disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Quraib ini, yang panjang. Nah, di sini. Nah, fala nazalu nasumu hatta nukmila thalathin aw narahu. Kata Abdul bin Abbas, kami terus-menerus berpuasa sampai menyempurnakan 30 hari atau kami melihat hilal. Fakultu, lalu aku berkata ya si Quraib, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi? Tidakkah engkau cukup dengan ru'yahnya Muawiyah gubernur Syam ya, wa siyamihi dan puasanya Muawiyah? Faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, begitulah yang diperintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, titik krusialnya adalah dalam perkataan la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis ini Ibnu Abbas tidak menggunakan ru'yat penduduk Syam. Hal itu menunjukkan ru'yat hanya berlaku bagi daerah yang terlihat hilal dan yang dekat dengannya saja, tidak berlaku untuk semua. Imam Syaukani dalam Nail al-Autar, Imam Ibnu Daqiq al-Id dalam Ihkamul Ahkam, dan juga ulama lainnya memandang bahwa hadis itu termasuk hadis mauquf. Ya. Karena hadis ini diungkapkan oleh Ibnu Abbas tanpa membawa lafaz dari Nabi ataupun maknanya. Tetapi beliau hanya mengisyaratkan dengan isyarat secara global. Ya. Adapun kan tidak begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami. Apa yang diperintahkannya itu? Itu kan global, masih belum jelas yang diperintahkannya itu yang sebelah mananya. Lafadznya yang Nabi itu bagaimana sehingga bisa dianalisis dari lafadz tersebut. Kan enggak? Ya. Adapun yang diamalkan adalah apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis lain. Dalam hadis ini yang selaras dengan hadis marfu apa? Fala nazalu nasumu hatta nukmila thalathina aw narah. Ini yang kita amalkan. Nah, kenapa? Karena ungkapan ini selaras dengan hadis marfu lainnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, la tasumu hatta tarau al-hilal wa la tuftiru hatta tarauhu. Fa in ghumma 'alaikum faqturulah. Jangan kalian berpuasa sampai melihat hilal, jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Jika tertutupi itu hilal, maka hitunglah. Itu artinya sempurnakan menjadi 30. Ya. Nah, hadisnya Abdullah bin Abbas tadi tidak bisa dijadikan dalil pembatas kemutlakan dalil ru'yat. Karena perhitungan untuk mengukur jauh antara satu daerah dengan daerah lain adalah perhitungan yang dibatasi oleh akal tanpa satupun nas yang menjelaskan. Sehingga menghasilkan ketidakjelasan dalam penentuan yang tepat untuk mengukur jauh. Ya kan ketika Abdullah bin Abbas mengatakan, la hakadha amarona Rasulullah. Kemudian Madzhab Syafi'i mengambil dalil. Itu sebagai dalil yang mengkhususkan sumuli ru'yatihi. Bahwa ru'yah itu hanya berlaku untuk yang satu matla saja. Sebetulnya pembatasan satu matla itu juga dalilnya dari mana? Itu dari kias. Jadi apa yang menjadi batasan ya ru'yah itu berlaku dari satu daerah dan tidak berlaku di daerah lain? Batasannya apa? Itu nggak ada dalilnya. Makanya dalam madzhab Syafi'i pun ikhtilaf. Ada yang mengatakan jarak matla itu adalah 24 farsakh. Ada yang mengatakan jarak matla itu adalah jarak safar. Ada yang mengatakan jarak matla itu adalah iklim suatu wilayah. Kalau itu secara administratif satu wilayah, ya udah. Selain itu nggak berlaku. Nah, kenapa ini berbeda? Karena memang tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan perbedaan penggunaan ru'yah itu pakai apa jaraknya. Nggak ada. Nah, sehingga itu karena ketidakjelasan itu, maka hal ini tidak bisa dijadikan hujah. Karena dia berhadapan langsung dengan dalil-dalil lain yang secara sorih tegas menunjukkan kita hanya boleh berpuasa karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal. Kalau tertutupi awan maka genapkan 30 hari. Dan itu perintahnya berlaku mutlak untuk seluruh kaum muslimin tanpa pembatas. Maka itu yang berlaku. Nah, seperti itu ya. Itu praktek daripada apa yang tadi kita bahas. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Syukran, Ustaz. Berikutnya, khotimah penutup. Mustanadu ghairi sahabi. Ini pembahasan tentang marotib tahammul. Tahammul itu ketika seseorang mengambil riwayat. Jadi ada yang namanya at-tahammul, ada yang namanya al-ada. Kalau at-tahammul itu orang yang meriwayatkan dari fulan. Caranya bagaimana periwayatannya? Cara dia mendapatkan hadisnya itu bagaimana? Itu tahammul. Sedangkan dia meriwayatkan kepada orang lain itu namanya al-ada. Cara meriwayatkan kepada orang lain itu namanya al-ada. Sedangkan cara dia mendapatkan riwayat dari orang itu namanya tahammul.
Nah, sekarang kita membahas tentang fi maratibi at-tahammuli, tentang tingkatan tahammul. Mustanadu ghairis sahabi, sandaran selain sahabat fi riwayah dalam periwayatan ihda asyrata itu ada 11. Ya, yang pertama adalah qiraatu syekh alaih. Syekh membaca kepada orang. Dan ini yang paling tertinggi. Biasanya diungkapkan dengan haddasana. Jadi kalau syekh membacakan hadis langsung kepada muridnya, ya, maka muridnya itu nanti ketika meriwayatkan hadis akan mengatakan haddasana atau haddasani atau sami'tu, ya. Imlaan, baik si syekhnya itu membacakan hadis min hifdhihi secara imla dari hafalannya, atau min kitabih atau dari bukunya, enggak jadi masalah. Yang penting kalau guru membacakan hadis kepada murid itu tingkatan tertinggi dalam periwayatan hadis. Diungkapkan dengan haddasana atau haddasani. Yang kedua, fatahdisan bila imla'in. Yang kedua itu maka tahdis tanpa imla. Nah, maka fatahdisan maka itu namanya tahdis. Maksudnya diungkapkannya dengan haddasana. Ya, haddasana. Kemudian yang ketiga, sini aja lah, faqira'atuhu alaih. Yaitu murid membacakan hadis kepada gurunya. Ya, faqira'atu alaih. Jadi si murid membaca kepada guru. Ini tingkatan kedua. Biasanya dalam periwayatannya menggunakan akhbarona atau akhbaroni. Jadi kalau murid yang membacakan hadis kepada gurunya, maka itu namanya akhbarona. Baik yang membacakannya adalah dia atau orang lain yang dalam satu majlis. Maka kita katakan akhbarona atau akhbaroni. Fasama'uhu maka itu disebut dengan sama. Jadi sami itu juga bisa. Biqira'ati ghairihi baik dengan bacanya orang lain ala syekh kepada syekh. Jadi dalam satu majlis yang baca bukan kita tapi orang lain. Maka itu juga sama disebutnya akhbarona. Wa yusama hadza walladzi qablahu bil ardi. Maka yang pertama dan kedua yaitu guru membacakan hadis kepada murid, murid membacakan hadis kepada guru itu namanya bil ard. Yang kelima fa munawalatun au mukatabatun ma'a ijazatin. Berikutnya adalah munawalah. Munawalah itu kita diberikan buku oleh guru. Jadi gurunya punya buku, semua yang ia riwayatkan dalam buku ini, terus dia mengatakan semua yang apa yang ada dalam buku ini saya riwayatkan kepada engkau. Dikasih bukunya. Itu namanya munawalah. Atau mukatabah dengan cara menulis ma'a ijazah dengan adanya izin. Ya ijazah. Ka'an yadfa'alahu asyikh asla sami'ihi au far'an muqabilan bihi. Seperti seorang syekh itu memberikan kepadanya asal samanya atau cabang. Asal sama itu artinya memang buku yang langsung ditulis oleh si gurunya itu. Jadi betul catatan langsung beliau. Atau bukan buku gurunya langsung, tapi buku yang ditulis oleh orang lain yang sudah dikomparasikan dengan buku asli syekhnya. Ya. Maka itu namanya munawalah. Dikasih di bukunya kepada muridnya. Itu namanya munawalah. Ya. Au yaktubu syai'an min hadithihi, atau dia menulis sesuatu dari hadisnya li hadirin indahu, untuk orang yang hadir di sisinya, atau ghaibin anhu, atau yang tidak ada. Wa yaqulu lahu, dia mengatakan gurunya itu ajaztu laka riwayatahu anni. Itu namanya ijazah. Jadi ijazah itu kayak ya menuliskan atau dikatakan saya atau berkata saya ijazahkan apa yang menjadi riwayat hadis saya kepada antum. Itu namanya ijazah. Ijazah itu artinya izin. Ya. Kalau ini ijazahnya dengan cara nulis. Jadi gurunya menulis bagi fulan, terus dia mengatakan, aku ijazahkan riwayat ini kepada antum atau orang yang di sana. Berikutnya adalah faijazatun, ya, bila munawalah wala mukatabah. Cara mendapatkan hadis dengan ijazah tanpa munawalah, enggak dikasih buku, ya, wala mukatabah, tanpa menulis. Li khosin fi khosin. Baik bagi khusus untuk khusus. Maksudnya khusus untuk khusus itu dia mengijazahkan buku khusus, riwayat khusus kepada orang yang khusus yang ini. Seperti kita mengatakan
ajaztu laka riwayat al-Bukhari. Aku ijazahkan kepadamu riwayat Bukhari. Berarti kan yang diijazahkan orang khusus. Siapa? Kamu. Dan yang dijazahkannya juga khusus, yaitu hanya kitab Bukhari. Itu namanya ijazah li khosin fi khos. Bagi orang tertentu untuk kitab tertentu. Atau fa khosun fi am. Ya. Dia mengijazahkan untuk orang tertentu, ya bagi untuk orang tertentu, bukan hanya satu kitab yang dia ijazahkan, tapi semua apa yang ia riwayatkan dia ijazahkan kepada muridnya. Yang ini, nah itu namanya khos fi am. Jadi orangnya cuma satu, tapi yang diijazahkan semuanya, bukan hanya satu buku. Atau fa'amun fi khosin, ya ijazah untuk orang secara umum terkait dengan satu riwayat saja. Seperti ajaztu liman adrokani, ya riwayat muslimin. Aku ijazahkan kepada siapapun yang menjumpai aku riwayat Muslim. Itu kan umum siapapun. Tapi hanya satu buku, satu ijazah, yaitu hanya riwayat Muslim. Atau fa'amun fi'am, atau riwayat umum-umum. Jadi bagi orang secara umum dan semua yang ia riwayatkan diijazahkan. Seperti mengatakan wa ajaztu liman a'asarani riwayat jam'i marwiyati. Aku ijazahkan bagi orang yang sezaman dengan aku riwayat semua apa yang aku riwayatkan. Itu umum untuk umum. Atau fali fulanin wa man yujadu minasalihi. Aku ijazahkan bagi fulan dan orang yang akan lahir dari fulan ini. Ya. Taba'an lahu. Atau famunawalatun au mukatabatun bila ijazah. Atau dia munawala dan dengan cara menulis tanpa ijazah. Jika dia mengatakan hadza min sama'i, udah, tapi enggak ada ijazah. Atau yang ke-9 fa'ilamun bila ijazah, pemberitahuan tanpa ijazah, seperti mengatakan hadzal kitabu min masmu'ati ala fulan. Kitab ini adalah riwayat aku kepada fulan. Gitu. 10 11 ini sudah tidak dianggap ya, maksudnya tidak diakui sebagai periwayatan, kalaupun diriwayatkan enggak sah. Yang ke-10 adalah wasiat, seperti dia mewasiatkan suatu buku kepada orang lain agar ia meriwayatkannya. Nah, itu tidak bisa diterima ya. Periwayatan dengan cara wasiat gak bisa. Atau wijadah itu menemukan buku atau menemukan suatu riwayat di jalan kah, di masjid, di mana. Seperti dia mendapati satu hadis atau satu buku dengan tulisan syekh yang dikenal. Ya, itu juga gak dianggap nanti, gak diterima. Periwayatan pakai wijadah. Wal mukhtar, pendapat yang terpilih, jawazu riwayati fil madhkurat. Bolehnya meriwayatkan dengan apa yang telah disebutkan. Tapi menurut ulama hadis, nomor 11, 10, 9, 8 itu tidak bisa diterima. Ya, karena itu tidak ada ijazah. La ijazati man yujadu min nasali fulan. Bukan ijazah dari seseorang yang akan lahir dari nasalnya fulan. Fala yajuz, maka tidak sah. Jadi saya ijazahkan bagi orang yang akan lahir dari fulan itu. Nah, itu enggak sah. Nah, setelah tahamul, berikutnya wa al-fadhul ada. Ada itu meriwayatkan hadis. Kalau tadi cara mendapatkan hadis, al-ada itu cara ia menyampaikan hadisnya. Nah, wa al-fadhul ada dan lafaz al-ada min sina'atil muhadditsin termasuk sina'ah, termasuk kecakapan ulama hadis. Faltatlu minhum. Jadi kamu kalau mau bahas ini ya silakan belajar kepada ulama ahli hadis. Wa minha ala tartibi ma marra, dan berdasarkan apa yang sudah disebutkan sebelumnya dari tahammul, maka al-ada itu satu amla alayya atau haddasani, qara'tu alayhi, quri'a alayhi wa ana asma, akhbarani ijazatan wa munawalatan aw mukatabatan, akhbarani ijazatan, anba'ani munawalatan aw mukatabatan, akhbarani i'laman, awsa ilayya, ya, wajadtu bi khattihi. Nah, itu. Kalau kita kan sering dengarnya hadasani, akhbaroni sama an, ya. Kalau an itu menunjukkan ketidaktahuan kita cara tahamul wal ada antara dua rawi ini.
Ya, makanya pakai an. Makanya an itu ada kemungkinan ittisal bersambung, ada kemungkinan infisal. Tapi kalau sudah haddasan akhbaron itu pasti ittisal bersambung. Pasti ketemu itu guru murid. Tapi kalau pakai an itu ada kemungkinan bertemu atau tidak. Jadi kalau kita melihat ada hadis tentunya di awal sanad pasti hadasana hadasana karena masih ketemu. Imam Bukhari hadasana Humaidi dan seterusnya karena masih ketemu. Tapi semakin ke atas sanadnya maka ganti, bukan lagi pakai hadasana atau akhbarona, tapi pakainya an. Kenapa? Karena kalau sudah sampai ke atas kita tidak tahu lagi bagaimana cara itu periwayatan hadis dan penyampaiannya. Sehingga menggunakan an. Nah, kalau hadis an apakah diterima? Apakah ittisal? Jawabannya ittisal dengan syarat. Satu, guru murid itu satu zaman. Dua, guru murid itu ada kemungkinan bisa bertemu seperti satu daerah, ya, atau daerahnya tidak berjauhan. Yang ketiga, rawinya itu bukan mudallis, ya, bukan mudallis. Maka kalau memenuhi tiga syarat ini, riwayat an-anah pakai an itu diterima. Hukumnya ittisal. Ini yang mayoritas ulama. Nanti agak berbeda dengan pandangannya Imam Bukhari dan gurunya beliau yaitu Imam Ali bin Al-Madini yang lebih ketat syarat ittisal itu. Nah, kata beliau waqad awdahtul kalama 'ala dzalika ma'a maratib at-tahammul fi syarh Alfiyatil Iraqi. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, aku telah menjelaskan tentang hal itu semua dengan urutan tahammul dalam syarah Alfiyahnya Imam Al-Iraqi. Ya, Alfiyah Al-Iraqi itu hadis. Kitab hadis tapi itu nazam Alfiyah. Nazam Alfiyah yang 1000 bait tentang hadis. Syarah yang paling terkenalnya adalah syarahnya Imam As-Sakhawi, ya Fathul Mughith. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Nggak ada. Kalau tidak ada ya kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah selesai kitab kedua kitab kedua sunnah. Ya, mungkin kitab ketiga, keempat, kitab ketiga ijma, kitab keempat qiyas, kitab kelima at-ta'adul wa tarajih, ya. Dan terakhir nanti tentang tasawuf. Mungkin di kesempatan lain kalau memang ya ini istiqomah sebenarnya. Karena kemarin melihat bagaimana keseriusan kita belajar, yang datang kan dua atau tiga ya. Itu ya jadi ini agak riskan kalau mau dilanjutkan. Paling nanti ya kita lanjutkan kalau memang bersedia dan apa ya, dan memang kondusif lah bahasanya, karena memang di Zoom ini kita ini kalau kitabnya gede-gede ya kayak Lubul Usul ini memang agak riskan ya, agak riskan. Cocoknya kalau Zoom itu kalau yang ringkas-ringkas. Ya Allah alam, mungkin nanti kita bisa lanjut pakai kitab Takhrijul Furu' alal Usul supaya langsung praktek contohnya. Allah alam. Kalau tidak ada yang ditanyakan ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.